Habis kick off babak pertama dimulai, baru 2 menit pertandingan berjalan, udah keluar kartu kuning pertama untuk Mark Van Bommel. Jadi si Van Bommel ini kena kartu kuning karena ditekelnya si Cristiano Ronaldo dari belakang. Nah, 6 menit berselang, gantian si Khalid Bolarus yang melanggar si Ronaldo. Dapat kartu kuning lah dia. Tackling si Van Bommel tadi aja udah bahaya untuk si Ronaldo. Datang si Bolarus ini lebih keji lagi daripada si Van Bommel tadi. Paha kanan Ronaldo dihantam dia. Bam, katanya. Ih, kalau kau tengok ini, keji kali lah. Bisa kartu merah langsung kalau ada VAR kayak sekarang ini. Habis itu dapat perawatan lah si Ronaldo ini. Masih bisa lanjut main lah dia. Tapi setelah itu ada beberapa kali dia harus dirawat lagi. Karena mungkin dia masih merasakan sakit. Yalah, udah gila kalau nggak sakit kau bilang kayak gitu. Oke lanjut ya. Nah pas di menit ke-20, gantian lah si Portugal ini dapat kartu kuning. Kali ini kartu kuningnya untuk si Manic karena habis ditekelnya si Van Bommel. Terus di menit ke-23, si Manic ini bawa Portugal unggul 1-0. Shooting keras dia itu masuk ke gawang Van der Sar. Bersoraklah semua supporter Portugal kan, katanya. Lanjutlah pertandingannya kan. Sampailah menit ke-30, keluar lagi kartu kuning untuk Coutinho karena dia tackling 2 kaki ke Philip Cocu. Kejadian berikutnya di menit ke-34, si Ronaldo udah gak tahan lagi main dan minta diganti. Jadi dia minta diganti sambil nangis-nangis. Jelas lah nangis. Piala Dunia nih. Bukan pertandingan 17-an. Sedihlah dia gak bisa main full. Tapi cuman lah gak mungkin dipaksakan dia. Dia bukan Kapten Tsubasa. Kalau Kapten Tsubasa udah cedera kayak manapun masih bisa dipaksakan dia main. Kau bayangkanlah di situ si Ronaldo masih 21 tahun. Belum pandai dia itu main cewek. Gak mau juga lah dia karirnya hancur kan. Nah keluarlah dia digantikan sama Simão Sabrosa. Habis itu Belanda terus cari gol untuk menyimbangkan keadaan. Salah satunya dari Van Persie ini. Udah sering kali lah dia tipu lawan kayak gini. Nah terus di menit ke-43 ada insiden di kotak penalti Portugal. Si Robben yang mau ngambil bola udara diterjang sama Nuno Valente. Kayak yang dibikin De Jong ke Xabi Alonso kalau kalian ingat. Tapi nggak dikasih penalti sama wasitnya karena dia nggak offside. Offside sih offside, tapi Dano udah bercap full sepatu bola nih bos. Terus kartu kuning kelima sekaligus kartu merah pertama dalam pertandingan ini kembali jadi milik Coutinho. Kali ini bodoh kali lah dia. Dihentikannya pula bola pakai tangan. Si Solari pun pusing nengok anak ini. Biadab. Jadi Portugal pun harus main dengan 10 orang pemain sejak injury time babak pertama. Habislah babak pertama kan. Di sini orang-orang pasti mikir, Belanda ini punya banyak peluang karena udah unggul jumlah pemain. Nah, masuklah babak kedua kan. Rupanya babak kedua ini lebih parah daripada babak pertama. Diawali dengan Petit yang menarik Van Bommel pada menit ke-50. Dapatlah kartu kuning dia. Terus lanjut lagi kartu kuning ke-7 dan ke-8 datang di satu insiden yang sama di menit 60. Di situ Giovanni Van Bronckhorst di kartu kuning sama wasit karena tackle keras ke Deco. Diramailah sama orang-orang Portugal. Sampai-sampai pemain sekelas Luis Figo pun yang gak hobi berantem, nanduk si Van Bommel. Van Bommel di pertandingan ini emang udah jadi momok buat orang-orang Portugal. Padahal kalau ditengok dari susunan pemainnya, bukannya ada pemain yang emang semasa bermainnya tukang bikin keributan. Di Portugal aja belum ada pemain jahanam macam Pepe. Kalau Pepe udah main, maulah sepatunya itu masuk ke rahang Van Bommel. Pepe lah pulaknya, kayak gak tahu aja kau. 3 menit berselang, wasit ngeluarin kartu merah, yang didahului kartu kuning dulu. Bola harus dianggap mengikut Figo dalam perebutan bola. Nah, sekarang Belanda dan Portugal sama-sama bermain dengan 10 orang. Udah mulai panas lah ini kan. Selain nunggu gol, orang-orang juga nunggu siapa lagi yang bikin keributan sekali ini. Nah betul, kartu kuning ke-10 dikeluarkan wasit buat Deco karena tackle dari belakang ke Heitinga. Berguling-guling lah si Heitinga ini kan. Ribut lagi lah pemain Belanda sama Portugal yang lain. Kayak bela kawan satu sekolah yang dipukul sama sekolah lain. Nah di keributan ini, Wesley Sneijder sama Rafael van der Vaart juga kebagian kartu kuning. Si Luis Felipe Scolari pun emosi. Suka hati bapak mamak kau lah wasit. Semua aja kok kartu merah sekalian. Gitu kurasa. 2 kali lah pemain Portugal harus keluar lapangan karena kesalahan tolol. Yang lebih tololnya lagi ya Belanda. Udah 2 kali unggul jumlah pemain, gak bisa-bisa bikin gol. Aku kalau jadi Van Basten, pelatih Belanda saat itu, pusing juga aku. Banyak kali lah peluang mereka setelah unggul jumlah pemain. Tapi ya udahlah, emang udah gitu nasibnya. Nah, Giovanni Van Bronckhorst menjadi pemain keempat yang di kartu merah. Dia menerima kartu kuning kedua di masa injury time babak kedua. Ya mungkin karena udah putus asa juga lah dia. Atau karena rasa setia kawan dia sama si Deco yang udah keluar duluan. Keluar duluan? Maksudnya? Gimana? Yang anehnya ya kan, orang kalau udah di kartu merah itu gak boleh kelihatan di pertandingan. Ini si Bolarus, Van Bronckhorst, sama si Deco duduk santai dia di pinggir lapangan. Ini kalau ada rokok, kopi, sama musik indie, fix. Jadi anak senja lah orang ini. Babak kedua pun berakhir, Portugal keluar sebagai pemenang di laga ini dengan skor 1-0. Mereka lanjut ke perempat final untuk lawan Inggris. Kurangnya di pertandingan ini, cuman Pepe lah.
Kalau ada PP, kurasa lebih rame lagi lah daripada ini. Coba lah kau bayangkan Portugal ada PP. Di Belanda ada pemain macam Sergio Ramos lah. Terus ada pula pemain yang pandai mancing emosi macam Neymar sama Suarez. Beh, lengkap sudah. Oke, itu aja cerita dari aku.